Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut. 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Gubernur yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yulio saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit,
batubara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batubara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi.
Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan ahli hukum yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air drop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat air drop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal.
1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa,
dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan,
Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadirti Peter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang.
Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Gubernur yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan,
BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yulio saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti.
24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan
untuk melanjutkan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan hidro tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat hidro tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Febi dalam acara Minerba Confest 2025, di GCC, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu, dibekingi, oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti.
6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batubara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut.
Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat air tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air.
Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban.
Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga update BNPB, korban jiwa birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air terus tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM,
Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yulio saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara,
emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan lalu beruntung yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link
atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat hydro tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Febi dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur,
andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%,
dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan adu gunung yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita aturkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam,
namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa Birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melanjutkan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melanjutkan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian,
Pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti.
banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat aircraft tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan
logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dibuka. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Febi dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur,
batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan
proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan adu gelembung yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadirti Peter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya.
Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Gubernur yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim,
Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga,
Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Aliu Gunung yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat aircraft tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam. Namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu, dibekingi, oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti.
21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas
Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Febi dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti.
3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut,
300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat air tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagaluh mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal.
Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur,
air keruh dan material yang terbawa banjir, banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang dialurkan lewat airstrip tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang.
Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam. Namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu, dibekingi, oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti.
25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan adu gelundung yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan
pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan hidro tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat hidro tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Febi Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air. Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Febi dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1 Aceh, emas 65 peti. 2 Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3 Sumatera Barat, emas 4 peti. 4 Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5 Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6 Jambi, emas 18 peti. 7 Lampung,
pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8 Bangka Belitung, timah 116 peti. 9 Banten, emas, galian C 4 peti. 10 Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11 Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12 DIY, galian C 3 peti. 13 Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14 Bali, batu, emas 2 peti. 15 Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16 Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17 Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18 Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19 Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20 Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21 Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22 Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23 Utara, emas 11 peti. 24 Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25 Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26 Barat, emas 70 peti. 27 Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28 Maluku, emas 2 peti. 29 Maluku Utara, emas 7 peti. 30 Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31 Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32 Papua Tengah, emas 1 peti. 33 Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban. Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian,
banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Guntur yang tidak terlepas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air keruh tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita atur untuk supaya logistik yang disalurkan lewat air tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi kendaraan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi, kita juga paham bahwa saat itu mereka membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut, hingga Sumatera Barat, Sumbar, banyak memakan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 536 jiwa dan 504 lainnya masih menghilang. Meski banjir dan cuaca ekstrim diakibatkan adanya siklon tropis Senyar, namun tak sedikit pula yang menyebut dan menduga bencana ini terjadi akibat aksi pertambangan ilegal dan penebangan pohon ilegal yang terus dilakukan pembiaran. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanju menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, lokasi operasional tambang emas yang diduga menjadi dalang dari bencana tersebut berada dalam radius yang cukup jauh dari titik bencana. Ya, katanya wilayah kerjanya jauh, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 2 Desember 2025. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyebab kerusakan lingkungan lainnya, seperti adanya aktivitas ilegal atau pembalakan liar, illegal logging, yang merusak daerah resapan air. Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi real tutupan lahan di lokasi kejadian. Oh ya, ini dicek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok, tambahnya. Lantas, seberapa banyak aktivitas tambang ilegal yang tercatat beroperasi di 3 wilayah tersebut? Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin, peti, alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal. Wadir Tipiter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalu mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi tanah air.
Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya, ungkap Feby dalam acara Minerba Confest 2025 di GCC beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian. Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya, imbuhnya. Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas. Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya, tandasnya. Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal. 1. Aceh, emas 65 peti. 2. Sumatera Utara, emas, pasir, galian tanah 396 peti. 3. Sumatera Barat, emas 4 peti. 4. Sumatera Selatan, batu bara 7 peti. 5. Riau, tanah, batu bara, emas 14 peti. 6. Jambi, emas 18 peti. 7. Lampung, pasir, batu bara, andesit, emas 32 peti. 8. Bangka Belitung, timah 116 peti. 9. Banten, emas, galian C 4 peti. 10. Jawa Barat, pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit 314 peti. 11. Jawa Tengah, galian C, andesit, batu kapur 25 peti. 12. DIY, galian C 3 peti. 13. Jawa Timur, galian C, tanah uruk, batu kapur 23 peti. 14. Bali, batu, emas 2 peti. 15. Nusa Tenggara Barat, emas, mangan, logam mulia 32 peti. 16. Nusa Tenggara Timur, mangan, galian C, logam mulia 31 peti. 17. Kalimantan Timur, batu bara 57 peti. 18. Kalimantan Barat, emas, bauksit, batu bara 19 peti. 19. Kalimantan Tengah, emas 133 peti. 20. Kalimantan Selatan, batu bara 230 peti. 21. Kalimantan Utara, emas 2 peti. 22. Sulawesi Selatan, galian C, emas 4 peti. 23. Utara, emas 11 peti. 24. Sulawesi Tengah, emas, galian C 9 peti. 25. Sulawesi Tenggara, nikel 6 peti. 26. Barat, emas 70 peti. 27. Gorontalo, batu hitam 7 peti. 28. Maluku, emas 2 peti. 29. Maluku Utara, emas 7 peti. 30. Papua Selatan, logam mineral 13 peti. 31. Papua Barat, emas, mineral logam lain, migas 83 peti. 32. Papua Tengah, emas 1 peti. 33. Papua Barat Daya, emas 5 peti. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah hingga merusak infrastruktur, vegetasi hingga permukiman warga. Potret wilayah sebelum dan sesudah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara terekam oleh citra satelit. Perbedaan yang signifikan terlihat sebelum dan sesudah banjir bandang menerjang. Foto satelit menunjukkan daratan cukup hijau sebelum banjir bandang berubah menjadi genangan lumpur, air keruh dan material yang terbawa banjir bandang, dan longsor terjadi di 3 provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai siklon Senyar. Pada akhir November lalu, tim SAR masih terus melakukan pencarian korban.
Saat ini wilayah-wilayah yang terisolasi sudah mulai terbuka dan bisa dilakukan pencarian korban. Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang. Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Desember 2025. Baca juga, update BNPB, korban jiwa birinciannya. Korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di 3 provinsi tersebut, 300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan, tulis data tersebut. Kemudian, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jembatan 45,48% mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21%, fasilitas pendidikan 32,92%, dan fasilitas kesehatan 1,38%, tulis data Pusdatin BNPB. Tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan Ali Gubernur yang tidak terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan air drop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan link atau kemudian membungkus dengan lebih